Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Muhammad Fatur Al-Faqih dari kelas 11 agama ingin sedikit menceritakan tentang sejarah ke dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau juga dinasti Umayyah atau yang sering disebut kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, yang beribu kota di daerah Damaskus, serta dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di daerah Cordoba, yaitu ibu kota Spanyol. Spanyol sebagai kekhalifahan Cordoba. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syams, kakek buyut kekhalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, atau kadangkala disebut juga Muawiyah I. Kekhalifahan Umayyah yang memerintah dari 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi beribu kota di Damaskus. Ibu kota dalam pengasingan berada di daerah Cordoba. Bahasa yang digunakan bahasa Arab. Agama Islam. Bentuk pemerintahannya monarki hereditaris atau disebut juga dengan garis keturunan. Sejarah didirikan 661 Masehi dan dibubarkan pada tahun 750 Masehi. Khalifah dinasti Umayyah memiliki 14 khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid I, yang ketiga Muawiyah II, yang keempat Marwan I, yang kelima Abdul Malik, yang keenam Al-Walid I, yang ketujuh Sulaiman, yang kedelapan Umar II atau disebut juga Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid II, yang ke-10 Hisam, yang ke-11 Al-Walid II, yang ke-12 Yazid III, yang ke-13 Ibrahim, dan yang ke-14 adalah Marwan II. Masa keemasan dinasti Umayyah hanya berumur kurang lebih 90 tahun lamanya, yaitu dimulai pada masa setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Sebelum terjadinya pembaiatan kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, masa pemerintahan di daerah Mekkah itu menjadi dua kepemimpinan idealisme yang dipimpin oleh dua pemerintahan. Yang satu pemerintahan Hasan bin Ali, yaitu anak kandung dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, dan yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi pada saat itu masyarakat yang ada pada saat itu lebih condong kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang akhirnya Hasan bin Ali ini menyerahkan jabatan kekhalifahan ini
kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda bermacam fitnah. Dimulai sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, pertempuran Perang Siffin, sampai dengan Perang Jamal. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib serta pengkhianatan orang-orang Khawarij dan Syiah ini merupakan dari kekacauan yang ada pada masa itu. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali dengan dimulai menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulai melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel, dan sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara untuk menyeberangi sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khwarezmia, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu. Tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat benua Eropa, yaitu tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko, Maghrib dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspedisi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepat dikuasai, menyusul setelah kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo, yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Serangan ini dipimpin langsung oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia mencoba menyerang Tours, namun dalam peperangan yang terjadi di luar kota Tours, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah, di Laut Mediterania juga jatuh ke tangan Islam pada masa Bani Umayyah. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turki, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Itulah beberapa
masa kejayaan Bani Umayyah. Tapi setelah masa kejayaan ini berakhir, disinilah penurunan dari dinasti Umayyah, yang mana sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai tahun 724. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman, kedamaian, pada masa itu berubah menjadi kacau dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan rakyat. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, Hisam bin Abdul Malik. Bahkan pada masa ini muncul suatu keturunan baru, kemudian hari menjadi tantangan berat bagi pemerintah Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim, didukung oleh golongan Mawali. Walaupun sebenarnya Hisam bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil, akan tetapi karena gerakan oposisi ini semakin kuat sehingga tidak berhasil dipadamkannya. Akhirnya Hisam bin Abdul Malik hanya bisa memerintah pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Setelah Hisam bin Abdul Malik wafat, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil berikutnya bukan hanya lemah, tetapi juga bermoral buruk. Dan disinilah kemunduran dinasti Umayyah, yang mana pada saat itu khalifah-khalifah tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri dan hidupnya bermewah-mewahan, serta melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan meminum khamar yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Pada masa inilah rakyat mulai cenderung menjauh daripada khalifah. Dan akhirnya khalifah yang ada di dinasti Umayyah akhirnya hancur dan berubah menjadi dinasti Abbasiyah. Karena pada saat itu rakyat sudah tidak mau lagi dipimpin oleh dinasti Umayyah, muak dengan kelakuan khalifahnya tersebut. Tapi pada masa kemunduran khalifah dinasti Umayyah, beliau buruk dalam soal agama tapi dermawan kepada rakyat. Tapi tetap saja rakyat menolak dan rakyat ingin berubah. Akhirnya dinasti ini hancur dan hanya hidup cuman 90 tahun lamanya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.